Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan kajian fikih 4 mazhab, melanjutkan tema sebelumnya yaitu tentang keutamaan atau fadilat hari Jumat ya. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan beberapa hal terkait dengan hari Jumat. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari Jumat adalah hari yang mulia yang hanya Allah berikan kepada umat Islam. Jadi tidak ada umat-umat terdahulu yang diberikan oleh Allah kemuliaan hari Jumat ya. Makanya kita mengenal istilah Sayyidu al-Ayyam ya, penghulunya hari, karena dengan segenap kemuliaan dan fadilat yang ada di hari Jumat yang telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Kemudian kita akan uraikan Bapak Ibu sekalian seputar sholat Jumat ya. Sholat Jumat Bapak Ibu sekalian disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis ya, adalah sesuatu atau wajib ya, fardu ain bagi setiap laki-laki muslim yang baligh dan berakal. Kewajiban sholat Jumat sama halnya dengan kewajiban sholat fardu yang lain ya. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang status sholat Jumat, apakah dia sholat yang berdiri sendiri atau pengganti sholat zuhur. Karena kita tidak boleh mengerjakan kedua-duanya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh seorang muslim melakukan sholat Jumat dan melakukan sholat zuhur. Itu kesepakatan para ulama. Sehingga kalau ada masyarakat di sebagian provinsi di Indonesia ya, katakanlah seperti di Aceh Bapak Ibu sekalian ya, tidak semua, ada sekelompok masyarakat Aceh yang justru oleh kebanyakan orang Aceh dan ulama Aceh itu ditentang Bapak Ibu. Jadi mereka setelah melakukan sholat Jumat akan melakukan sholat zuhur gitu ya. Nah ini tentu tidak disyariatkan dan tentu tidak diperintahkan ya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang mewajibkan sholat Jumat ya, surah yang familiar di tengah-tengah kita, surah Al-Jum'ah ayat 9 ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau kalian telah dipanggil, kalian telah dihimbau ya, liyaumil jum'ah, untuk mendirikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian menyambut atau menyahut seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli ya. Nah, ini mengapa di sini jual beli Bapak Ibu? Yang pertama, kata para ulama, ini himbauan umum, karena umumnya kita akan melakukan transaksi atau bekerja pada siang hari ya. Ada pula yang mengatakan bahwa memang tradisi orang Arab sejak dulu itu pasarnya Jumat Bapak Ibu. Pasarnya Jumat. Maka disebut secara khusus untuk segera mendatangi sholat Jumat dan meninggalkan jual beli ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Kemudian ada banyak hadis Bapak Ibu yang menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki. Di antaranya adalah hadis Abu Daud dan Al-Hakim. Nabi bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun. Sholat Jumat adalah kewajiban yang wajib ya, yang telah ditetapkan oleh Allah, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi tidak boleh sholat Jumat dikerjakan sendirian Bapak Ibu ya. Sealim apapun seseorang, maka tidak sah mengerjakan sholat Jumat sendiri gitu. Illa arba'atun, kecuali ada 4 kategori yang dikecualikan tidak mendirikan Jumat. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Jadi hamba sahaya karena
di bawah kekuasaan majikannya dulu, ya, maka tidak wajib sholat Jumat. Au imra'atun, atau wanita. Jadi wanita, bu ibu tidak wajib sholat Jumat. Namun ulama sepakat wanita boleh sholat Jumat. Kalau wanita telah mendirikan Jumat, maka dia tidak lagi mendirikan zuhur. Ya, jadi tidak mengerjakan kedua-duanya. Mau memborong pahala, nah itu bukan begitu caranya. Ya, jadi kalau ingin berpahala, lakukan sholat sunnah yang lain, bukan dengan menambah sholat zuhur kalau sudah mengerjakan Jumat. Au sabiyun, atau anak yang belum baligh, belum wajib. Meskipun kita boleh atau diperintahkan mendidik mereka sedini mungkin untuk mendirikan sholat. Au maridun, atau orang yang sakit. Ya, jadi hamba, wanita, anak-anak dan orang sakit dikecualikan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahkan di kalangan sahabat, orang yang tidak mendirikan Jumatan itu sudah dianggap munafik. Ya, seperti mana riwayat dikatakan dalam hadis Imam Muslim, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis salati illa munafiq qad ulima nifaquhu aw marid. Ya. Jadi kami tidak pernah memandang ada sahabat yang meninggalkan sholat fardu termasuk Jumatan, melainkan dia pasti orang munafik atau memang dia sedang sakit. Itu dua aja. Jadi kalau laki-laki dewasa tidak sholat Jumat, kalau nggak sakit dia munafik. Gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Abu Daud, hadis yang sahih, Nabi memberi peringatan kepada mereka yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, beda kalau ada uzur, tanpa uzur, maka Allah akan kunci hatinya. Ya, maksudnya kunci hatinya, dia tidak akan bisa menerima nasihat, tidak akan bisa menerima kebaikan, dan tidak akan bisa menerima hidayah. Wafat boleh jadi su'ul khatimah. Nauzubillah Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita meninggalkan Jumat secara sengaja. Bagi yang sedang sakit, sedang uzur, ya, mungkin juga pernah menimpa kita dulu ketika puncak pandemi corona, ya, di mana kita dirumahkan, ya, meski ada sebagian masyarakat tetap ke masjid, maka ini dikecualikan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau sudah ada himbauan pandemi global sifatnya, maka kita mengganti Jumatan itu bisa dengan sholat zuhur jika memang tidak memungkinkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan tentang sholat Jumat dan pola atau tata cara pelaksanaan. Ya. Sholat Jumat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa syarat sah yang kita perlu tahu, seperti mana kita perlu tahu juga syarat sahnya sholat secara umum. Ya. Yang pertama, umumnya kata para ulama, sholat Jumat itu dilaksanakan di pemukiman. Jadi ada orang yang tinggal di situ. Dia tidak dikerjakan di gunung, tidak dikerjakan di lembah, tidak dikerjakan yang di tempat yang orang tidak bermukim di situ. Karena memang prinsipnya hanya ketika ada pemukimanlah ada kewajiban Jumatan. Ya. Nah, namun kata para ulama diperbolehkan kalau misalnya di suatu tempat, ya, tidak ada manusianya, kemudian kita ada beberapa orang muslim ingin mengerjakan sholat Jumat, itu diperbolehkan. Ya. Namun dia tidak diperintahkan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak diwajibkan di tempat itu kalau tidak ada pemukiman, tidak ada orang yang tinggal untuk mendirikan sholat Jumat. Yang kedua, dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi sama waktunya Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin kita merasakan dia bisa lebih awal. Karena memang kalau sholatnya sholat zuhur Bapak Ibu, itu disunnahkan menurut mayoritas para ulama agak dilambatkan. Jadi bukan di awal waktu zuhur. Jadi bukan ketika matahari tergelincir, tapi nunggu agak ada jeda sedikit baru masuk waktu zuhur. Namun untuk khusus hari Jumat, itu kalau bisa begitu masuk waktu zuhur langsung dimulai proses sholat Jumat.
Ya, dimulai dengan khutbahnya. Yang ketiga, jumlah minimal. Nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu. Jumlah minimal ternyata memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan minimal 3 orang, sampai ada yang mengatakan minimal 40 orang. Kita akan jelaskan nanti pandangan para ulama seputar berapa jumlah minimal sholat Jumat. Kemudian diawali dengan 2 khutbah. Jadi khutbah ini menjadi rukun di dalam sholat Jumat. Kesepakatan para ulama Bapak Ibu. Ya, berbeda halnya dengan sholat Id yang ada khutbah. Sholat gerhana, sholat minta hujan, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada juga sholat khauf dan lain-lain, ya. Itu kedudukan khutbahnya tidak rukun Bapak Ibu. Kalau tidak ada maka tetap sah sholatnya. Jadi satu kekeliruan ketika tahun lalu ya ada penceramah mubalighah di TikTok atau di Instagram itu menjelaskan kepada di akunnya, katanya kalau yang sholat Idul Fitri tidak mendengar khutbah tidak sah sholatnya. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin dia menyamakan ya dengan sholat Jumat, padahal kesepakatan para ulama bahwa sholat Jumat itu berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Sah sholat Id dikerjakan walaupun tanpa khutbah, ya, berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kalau tidak ada khutbah maka batal sholatnya, karena khutbah itu rukun di dalam sholat Jumat. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, kalau kita membaca penjelasan para ulama, ada setidaknya 15 khilaf, 15 perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan minimal jamaah sholat Jumat. Tidak ada 15 Bapak Ibu. Tapi kita ingin ringkaskan saja biar mudah kita mengingat atau memahaminya. Hanya ada 4 pendapat besar. Hanya ada 4 pendapat yang besar di kalangan para ulama terkait dengan jumlah rakaat, jumlah jamaah sholat Jumat. Yang pertama, ini pendapat Imam Daud Az-Zahiri Al-Andalusi. Beliau ini Bapak Ibu tadinya bermazhab Syafi'i. Tadinya ya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi kemudian karena beliau juga seorang mujtahid, dan mujtahid tidak boleh jadi follower Bapak Ibu. Mujtahid itu kalau ilmunya selevel dengan mujtahid yang lain, maka dia harus berijtihad dengan ilmunya, dengan kemampuannya. Maka beliau berpandangan bahwa bukankah Nabi mengatakan kalau kalian berdua dalam safar, maka tunjuklah satu menjadi imam. Artinya beliau menyimpulkan jamaah dalam Islam itu minimal 2. Maka kata beliau, sholat Jumat itu minimal 2 orang Bapak Ibu. Minimal 2 orang. Nah, ini pendapat Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Andalusi, gitu ya. Nah, seperti mana dijelaskan, wal jum'atu idza sallaha ithnani fasa'ada rak'atani yajhar fihima bil qira'ah wa man salahuma wahdah salahuma 4 raka'atin yassara fiha kullaha li'annaha az-zuhr. Jadi kata beliau, ketika sudah ada 2 orang melakukan sholat Jumat maka sudah benar sholatnya, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini terkenal pendapatnya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Abu Yusuf, ya, kemudian Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain, itu berpandangan bahwa sholat Jumat minimal 3 plus 1, 3 makmum, 1-nya imam dan khatib. Ini dalam mazhab Hanafi. Yang pertama tadi mazhab Zahiri itu 2 orang, ya. Apakah 2 plus 1 atau 2 orang aja, 1 makmum, 1 lagi imam khatib sudah sah dalam mazhab Zahiri, ya. Kemudian kalau mazhab Hanafi berapa orang Bapak Ibu? 3 plus 1, 3-nya makmum, 1-nya imam dan khatib. Jadi dalam mazhab Hanafi minimal 4 orang sudah bisa Jumatan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau jalan-jalan ke Istanbul, terutama ke desa-desanya,
itu ada orang sholat Jumat 7 orang, 8 orang, karena sudah memenuhi syarat. Dalam pandangan mereka 4 orang sudah bisa mengerjakan sholat Jumat. Nah begitu juga kalau ada pekerja-pekerja kita WNI yang ada di Turki, di Istanbul, itu banyak. Kan mereka kerja di satu kantor cuma 4 orang misalnya yang muslim, ya, atau cuma 4 orang yang mengerjakan Jumatan. Udah, itu sah dalam praktek agama dalam mazhab Hanafi gitu. Nah, apa dalilnya Bapak Ibu sekalian? Dalilnya seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbaz Zuhaili. Mereka berpatokan kepada perintah Allah dalam Quran surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', gitu ya. Menurut mereka bahwa jamaah dalam Islam itu kalau disebut 3 Bapak Ibu. Jadi kalau dalam gramatikal bahasa Arab, 1 disebut mufrad, kalau 2 disebut musanna, ya. Kalau 3 ke atas disebut jamak. Jadi kalau 3 ke atas sudah dianggap jamaah. Nah, itu penafsiran dalam mazhab Hanafi, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pendapat yang ketiga. Nah, ya, pendapat yang ketiga ini terkenal sekali di kalangan mazhab Maliki. Maliki hari ini ada di Maroko, ada di Madinah sebagian, ya. Paling banyak itu memang di Maroko, ya. Jadi tempat sekolahnya UAS itu di Maroko, gitu ya. Walaupun beliau bermazhab Syafi'i, tapi belajarnya dengan ulama-ulama Maliki, makanya beliau banyak menguasai fikih perbandingan mazhab. Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Maliki minimal 12 orang. Minimal 12 orang. Mengapa mereka bisa menyimpulkan 12 orang, Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika turun, ya, perintah sholat Jumat, gitu ya, kemudian para sahabat itu berkumpul di Madinah untuk mengerjakan sholat Jumat. Tadinya jumlah mereka 40 orang lebih. 40 orang lebih, yang nanti pendapat keempat itu pendapat Imam Syafi'i, harus 40 orang. Maka ketika telah berkumpul di masjid, Nabi sudah di mimbar Bapak Ibu, sudah memulai khutbah. Kemudian kata Allah abadikan peristiwa itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Ketika orang-orang Madinah melihat ada kafilah dagang, ini ada pasar tumpah di Madinah, datangnya pas sholat Jumat Bapak Ibu, ya, datang pas sholat Jumat, maka bubar jamaahnya. 40 orang ini bubar, mau ngejar barang dagangan, karena waktu itu kan rebutan, siapa yang paling banyak dapat barang dagangan, ya paling besar untungnya. Jadi bubar 40 orang itu. Ketika mereka bubar, tinggal 12 orang Bapak Ibu, padahal Nabi sudah di atas mimbar, ya. Dan kata ulama mazhab Maliki, ketika sahabat bubar, tinggallah 12 orang, Nabi tetap melanjutkan sholat Jumat, tidak menghentikan. Maka ulama Maliki menyimpulkan kalau begitu minimal jamaah sholat Jumat 12 orang. Itu subhanallah sekalian, ya. Itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mungkin dipraktekkan umumnya di Asia Tenggara, termasuklah Indonesia, bahwa sholat Jumat tidak sah dikerjakan kalau jamaahnya plus imam tidak cukup 40 orang. Ya, dari mana bisa menyimpulkan 40 orang ini Bapak Ibu sekalian? Itu kebiasaan tradisi yang memang diriwayatkan. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu lahir di Gaza, Palestina, lalu sekeluarga hijrah ke Mekah, ke Madinah, lalu kemudian hijrah pernah di Irak juga, terakhir beliau wafat di Mesir, ya. Nah, berdasarkan perjalanan yang beliau lakukan, ya, dan penelitian yang beliau lakukan, beliau menyimpulkan bahwa sholat Jumat itu minimal dikerjakan 40 orang mukim, gitu, yang tinggal di tempat itu. Kalau tidak 40 orang, maka tidak bisa dikerjakan sholat Jumat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, pendapat yang manapun di antara 4 ini
yang diambil, digunakan, dipraktekkan oleh umat Islam, sholat Jumatnya sah. Ya, pendapat pertama Daud Zohiri 2 orang, pendapat yang kedua mazhab Hanafi minimal 4 orang, ya 3 plus 1, pendapat ketiga 12 orang mazhab Maliki, pendapat yang keempat 40 orang mazhab Syafi'i. Nah ini Bapak Ibu, dengan mengetahui ini maka kita paham, oh ternyata memang ada perbedaan dalam jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Nah karena ada perbedaan maka menjadi kemudahan kalau seandainya Bapak Ibu mungkin sedang wisata atau bertemu dengan sahabat di luar negeri yang memang mereka tinggal di daerah minoritas muslim, sedikit muslimnya, ada 7 orang, 10 orang, maka kalau kita mengacu pendapat mazhab Maliki minimal 12 orang atau mengacu pada pendapat Hanafi yang 3 plus 1 itu 4 orang, atau mazhab Zohiri, maka itu memudahkan Bapak Ibu. Perihal kita tetap berpegang pada 40 orang boleh, nggak ada masalah. Berarti tidak mengerjakan Jumatan, hanya mengerjakan zuhur saja kalau seandainya rokaatnya tidak jamaah tidak cukup 40 orang. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu mungkin sebagai mukaddimahnya. Mangga barangkali ada pertanyaan boleh seputar masih sholat Jumat atau tema lain yang berkaitan. Mangga, ada Ibu satu, dari Bapak ada yang mau nanya? Bapak satu ya, mangga Ibu dulu silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Oh. Ya. Mangga Bapak silakan yang sebelah sini. Bapak silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Pendapat saya secara awam, saya melihat masalah Jumat ini sebenarnya penting. Ini dalam rangka ukuran saja. Tapi dalam Jumat ini kita dibutuhkan seminggu sekali khusus untuk bertemu, beraksi dan bersilaturahmi. Sehingga kalau kepentingannya sebetulnya jumlah orang itu minimal 102. Jadi nggak harus aku macam tidak syarat minimal. Kalau itu memang kepentingan untuk keluarganya, karena mereka bertemu sampai lalu apa seria orang itu. Saya kira mau penjelasan beda. Terima kasih. Ya. Artinya tentang minimal jamaah Bapak ya, mengomentari itu gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, apakah wanita yang akan mengerjakan zuhur perlu menunggu Jumatan selesai atau tidak? Jawabannya tidak perlu menunggu Bapak Ibu. Jadi boleh melakukan sholat zuhur, ya. Karena memang rangkaian Jumatan itu dimulai dengan khutbah dulu. Tapi bukan berarti sebelum sholat belum boleh zuhur, tidak, gitu. Ya. Jadi sudah masuk waktu sholat. Cuma karena Jumatan itu dimulai rangkaiannya mendengar khutbah dulu baru sholat. Nah itu memang begitu rangkaian, jadi nggak boleh. Aduh biar sama dengan ibu-ibu kita sholat dulu baru khutbah. Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, beda halnya kalau sholat Id, sholat gerhana itu boleh didahulukan khutbah atau boleh didahulukan sholat. Dia kondisional. Ya, jadi kalau selain sholat Jumat, sholat Id misalnya nanti di Fatu Ummah kita pengen mendengar khutbah dulu, ini biar jamaah tidak pulang nanti habis sholat, bisa, boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, di beberapa kota di Indonesia, ya di Sulawesi atau di NTB itu ada yang mengerjakan khutbah dulu baru sholat, itu diperbolehkan karena dia bukan rukun. Tidak ada khutbah aja tetap sah sholat Idnya. Ini apalagi kalau pakai khutbah, gitu ya. Tapi untuk Jumatan nggak boleh Bapak Ibu. Dia harus dimulai dengan 2 khutbah dulu, baru sholat. Nah, itu begitu rukunnya. Jadi ibu-ibu yang mau zuhur tidak perlu nunggu suami. Kan khawatir nanti suami habis sholat nggak langsung pulang gitu. Ngopi dulu kalau di luar Ramadan gitu ya.
ngobrol dulu jam 1:30 baru pulang gitu ya. Jadi boleh masuk waktu azan berkumandang, bu ibu sudah boleh mengerjakan sholat zuhur di rumah gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, seputar tadi minimal sholat Jumat gitu ya. Maka tadi kita katakan perbedaan para ulama itu sebenarnya rahmat ya. Kemudahan untuk dipraktekkan boleh jadi memang setiap negara, setiap tempat itu punya kondisi yang berbeda-beda ya. Bapak Ibu, Allah mampu tidak menjelaskan sholat Jumat dengan satu tata cara aja tanpa ada perbedaan? Allah mampu tidak? Mampu. Kalau memang Allah menghendaki Jumat itu clear sejak awal, berapa minimal sholat Jumatnya, berapa jumlah rokaatnya, bagaimana tata caranya, clear itu bisa. Allah mampu Bapak Ibu. Tapi mengapa Allah tidak lakukan itu? Seperti mana yang Allah firman dalam Al-Quran, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Bahkan kalau Allah mau, Allah jadikan semua orang di dunia ini muslim, beriman, bertauhid. Tapi ternyata tidak. Allah biarkan yang kafir, Allah biarkan yang murtad, Allah biarkan mereka yang munafik. Karena agar kita mengambil itu sebagai iktibar, ibrah dan pelajaran gitu. Ya, jadi di masyarakat kita tinggal menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin yang mukim ya tidak kesulitan untuk mengumpulkan 40 orang gitu ya. Tapi mungkin ada di tempat-tempat bahkan di daerah kita, di daerah-daerah yang termarginal, terisolir, itu mungkin ada 3 orang, 4 orang mau Jumatan boleh. Kalau kita mengacu pada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Az-Zahiri, dan itu boleh Bapak Ibu. Kan kita pernah menjelaskan umat Islam itu tidak wajib memegang satu mazhab saja. Karena pada prinsipnya 4 mazhab ini seperti multiple choice. Kita boleh pilih yang mana yang paling mudah untuk dikerjakan pada ketika itu. Jadi ini bukan salah benar Bapak Ibu. Ini pilihan-pilihan ganda yang bisa kita praktekkan dalam situasi kondisi tertentu. Gitu Bapak, semoga terjawab. Maka barangkali masih ada satu di tengah, mungkin kita pilih Bapak ya, nanti baru ke ujung. Enggak, apa dulu silahkan. Nanti ya sebelah kiri, siap ya. Enggak Pak, mic-nya mengisi dulu, ya di tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenan apakah menjadi satu kewajiban juga kalau sholat Jumat atau misalkan atau sholat dulu saja? Dan keduanya kalau misalkan kurang dari 40 orang, apakah ada yang sudah sholat Jumat terus sholat dulu lagi atau sholat dulu saja? Gimana Pak? Pada saat misalnya jumlah jemaah kurang 40 seperti kebanyakan di masyarakat saat ini, itu kurang dari 40, saya pernah melakukan itu sholat Jumat dulu, tapi setelah itu ada yang sholat duhur lagi gitu. Oke. Waalaikumsalam. Enggak Bapak, tadi yang sebelah Bapak silakan ya. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Itu masalah mandi. Apa? Mandi Jumat. Ya. Jadi apakah waktu mandi, apa mandinya seperti mandi junub ataukah bila tidak menyiram kepala sah atau tidak dalam hal setelah kemudian untuk keseratan sholat Jumat? Tidak mandi dari Jumat. Jadi untuk sholat mandi waktu sholat Jumat, apakah mandinya seperti mandi wajib junub? Oke. apakah kalau tidak menyiram Kepala, apakah? Oke, baik. Ya, waalaikumsalam. Kita jawab dulu ya Bapak sekalian. Yang pertama seputar musafir. Musafir apakah boleh meninggalkan Jumatan? Dan bagaimana kalau mau mengerjakan Jumatan, gitu ya. Bapak Ibu, kita ingatkan yang dikatakan musafir itu kalau jarak perjalanannya minimal 2 marhalah atau 89 km. 89 km. Angka ini seperti mana diuraikan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam Mu'adillatuhu. Kalau Bapak Ibu nanya ke AI, boleh jadi akan muncul angka 80, angka 81 ya. Tapi ini tidak punya dasarnya, tidak punya sandarannya ya, yang disepakati ulama seperti mana uraian
Syekh Wahbah Zuhaili 89 km dalam konversi ukuran internasional, gitu ya. Jadi yang jarak perjalanan dari tempat tinggal domisili ke destinasi minimal 89 km, dia boleh tidak Jumatan. Berarti menggantinya dengan zuhur. Itu begitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau ingin mengerjakan Jumat? Boleh. Diperbolehkan. Maka dia boleh ngikut ya Jumatan dimanapun tempat dia lewat atau dia singgah tuh boleh. Dikerjakan di situ. Apakah nanti dia langsung memilih jamak qashar dengan asar boleh, itu khilaf di kalangan para ulama, atau dia tidak jamak dan tidak qashar, jadi nanti nunggu di waktu asar berikutnya. Bagi yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu berbeda dengan sholat zuhur, sehingga dia tidak boleh dikumpulkan dengan sholat Jumat, gitu ya, dengan sholat asar gitu. Nah itu jadi pilihan sifatnya. Bapak jamak qashar boleh. Kalau saya memilih pendapat yang memperbolehkan jamak qashar dengan asar, begitu selesai Jumatan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke belakang cari orang yang mau jamak qashar, kita bikin jamak qashar di sana bersama dengan mereka. Bagi yang tidak mau jamak qashar boleh, tidak ada masalah. Itu khilaf di kalangan para ulama yang berpandangan bahwa sholat Jumat berbeda dengan zuhur, sehingga dia tidak bisa dilakukan jamak dikumpulkan dengan asar. Nah itu begitu. Semoga jelas Bapak ya. Yang kedua tadi seputar, oh iya, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kurang dari 40 lalu mengulang sholatnya atau menambah dengan zuhur ya, tadi misalnya ketika dia ketat mengamalkan pandangan mazhab Syafi'i gitu ya, setelah dilihat oh ternyata ini kurang 40, nggak sah ya, kalau begitu berarti harus sholat zuhur. Kalau memang dia meyakini 40 itu sebagai syarat sahnya sholat, maka boleh dia mengganti zuhur karena tidak cukup 40 ya. Nah, tapi bagi saya dalam kondisi seperti itu, kalau memang dia awalnya memang memilih pendapat 40 tapi ternyata yang hadir cuma 39 misalnya, dihitung loh cuma 39, maka dia boleh ikut pandangan yang mengatakan sah kurang dari 40 orang gitu ya. Kemudian Bapak untuk mandi hari Jumat itu mandi sunnah Bapak Ibu, bukan mandi wajib. Maksudnya hukumnya tidak wajib, tidak berdosa kalau tidak mandi di hari Jumat, namun sunnah Bapak. Nah, adapun tata caranya sama dengan tata cara mandi junub. Dari mulai kita berwudu sebelum mandi, lalu keramas ya, atau bukan dengan sampo ya, arti keramas menggunakan air agar air itu rata ke kulit kepala, lalu kita kemudian menyiram yang sebelah kanan, menyiram yang sebelah kiri, lalu mengguyur seluruh tubuh sampai basah dengan air mutlak yang tidak bercampur dengan apapun. Nah ini Bapak Ibu sekalian tata caranya sama, cuma niatnya berbeda. Kalau kita junub dalam arti hubungan suami istri, ya niatnya karena mengangkat hadas besar. Sementara kalau niat mandi Jumat itu bukan mengangkat hadas besar, tapi untuk niat mandi sunnah di hari Jumat. Dalam hati aja, ini saya mandi sunnah hari Jumat. Tata caranya sama, ya, artinya berwudu sebelum mandi, ya. Lalu kemudian tadi kita keramas, kemudian menyiram yang sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru menyiram seluruh tubuh. Gitu Bapak ya. Mangga Pak dari yang sebelah kiri silakan. Ya, silakan dulu yang sebelah kiri Pak. Nanti baru kita kasih yang lagi sebelah kanan. Ibu-ibu, oh ya, ada dua ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Mangga. Di daerah tertentu Indonesia atau di Indonesia itu ada pelaksanaan sholat Jumat menggunakan bahasa Arab pada khutbah bahasa Arab ya. Kita tahu bahwa khutbah Jumat itu kan low battery. Please charge. Nah, di daerah tersebut tentu jemaahnya kan heterogen. Artinya ada yang paham bahasa Arab atau tidak bahasa Arab itu pahamnya. Nah, akan lebih efektif kalau pengguna bahasa tersebut berbentuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat. Sebab kalau bahasa Arab tentu tidak semua jemaah paham, dan sayang kalau bahasa lain itu tidak dipahami. Nah, pertanyaan saya, ada ketentuan atau khusus seperti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang tengah tadi, ya mungkin Bapak dulu. Nanti baru ke Ibu ya, silakan Bapak. Low battery. Please charge. Waalaikumsalam. Enggak Bapak, silakan. Umumnya kita sering mendengar bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan di masjid, Ya. tidak boleh di manggar atau Ya. musola. Apakah demikian? Terus yang kedua, boleh tidak wanita itu ikut sholat berjamaah sholat Jumat? Saya lihat di mana saya lihat di Jawa Timur itu banyak wanita itu yang ikut berjamaah di sholat Jumat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, baik, kita jawab dulu Bapak ya. Yang pertama, khutbah bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, memang sebagian ulama mengatakan dia syarat sahnya khutbah itu berbahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mengapa? Karena dianggap ya Nabi tidak pernah berbahasa Indonesia. Nabi tidak pernah berbahasa lain, gitu ya. Sehingga memang ada sebagian masyarakat kita itu menganggap maka dia harus fully berbahasa Arab. Walaupun saya jamin Bapak Ibu, ya, saya jamin ya, itu yang paham mungkin hanya 1-2% aja. Ya, saya kaget juga ketika baru pulang dari Mesir gitu ya. Kemudian saya ke Tasik karena sowan ke keluarga besar Cipasung gitu. Terus saya Jumatan itu agak ke kampung, ke daerah gitu ya. Saya sholatnya di ya masjid yang tidak terlalu besar. Saya kaget dari awal muqaddimah sampai salam itu full bahasa Arab Bapak Ibu. Tapi ya begitu, jamaah tunduk tidur semua. Nggak ada yang ngerti. Gitu ya. Jadi satu sisi ingin mengejar terpenuhinya syarat khutbah, tapi ya tidak dimengerti oleh masyarakat gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman seperti ini sebenarnya perlu diluruskan. Oleh sebab itu kata para ulama, kalaupun dia membawakan bahasa Arab, dia perlu terjemahkan. Karena dia sedang berkhutbah di hadapan orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Sementara tujuan utama atau esensi khutbah itu kan menyampaikan nasihat. Ini bagaimana kalau kita menyampaikan nasihat orang nggak paham? Ya. Nah, beda halnya kalau di Madinah Bapak Ibu. Itu kan sudah ada interpreter itu, sudah dapat apa namanya itu, earphone ya, headset dibekalkan gitu kan. Ceramahnya kan khutbah pakai bahasa Arab kan, yang datang jamaah haji umroh kan banyak yang orang yang nggak ngerti gitu. Maka pemerintah Arab Saudi itu kan ngasih terjemahnya, bisa didengar lewat HP ya, bisa nanti kadang di beberapa apa TV drone itu ya, itu kan terlihat ada teks terjemahnya. Ya, bahkan biasanya mereka sudah menyebarkan terjemah naskah terjemahnya kepada jamaah sebelum memulai khutbah. Nah, ini boleh begitu. Jadi meskipun tidak semua paham, tapi mayoritas atau dimaksimalkan semakin sebanyak mungkin orang yang bisa paham. Nah, itu begitu Bapak. Ya, jadi itu yang kemudian kita perlu harmonikan. Jadi kalau kita berkhutbahnya di Indonesia harus disertai dengan terjemah. Jadi tidak full berbahasa Arab. Sehingga mayoritas para ulama mengatakan khutbah itu tidak diwajibkan full berbahasa Arab. Kalau memang diyakini tidak ada yang ngerti, maka kita harus mengkombinasi. Mungkin yang Arabnya pastilah Quran saja. Hadis kita baca bahasa Arab, selebihnya kita terjemahkan, kita uraikan agar orang paham gitu ya. Yang kedua, wanita Jumatan. Boleh Bapak. Ya, mungkin tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya. Apa namanya, kalau kita lihat ke Madinah, jamaah haji, jamaah umroh kan wanita juga, mereka ikut Jumatan. Jadi diperbolehkan, tidak ada masalah ya. Hanya memang mungkin perlu menyesuaikan diri karena tidak semua masjid itu menyediakan tempat khusus untuk wanita. Kan umumnya gitu kan, kita kan diborong semua tempat itu. Nggak ada tempat untuk perempuan. Gitu ya, padahal memang hal itu diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal nanti apakah wanita kalau pas Jumatan, kalau tempatnya memadai mungkin di lantai 2 atau ditempatkan secara khusus itu diperbolehkan.
selama memang tempatnya memadai. Wallahu alam. Ya. Mangga sebelum ke Bapak nanti kita ke Ibu dulu ya. Silakan Ibu. Ya. Low battery. Please charge. Oh iya, tadi belum ya. Bapak Ibu sekalian, istilah masjid dan musola, gitu ya. Kan kalau kita masjid besar, musola kecil, gitu ya. Itu istilah yang kita pakai. Padahal bukan begitu maknanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau makna dasarnya, gitu ya, masjid itu dia lebih umum. Dimanapun kita melakukan sholat, kita sujud, itu namanya masjid. Tapi tempatnya memang biasa dipakai untuk sujud, gitu ya. Jadi kalau kita sholatnya di tempat seperti ini, ya itu masjid, gitu ya. Nah, walaupun memang makna dasarnya masjid itu tidak terbatas yang punya bangunan. Bahkan tempat sujud dimanapun, di padang pasir, di tanah lapang, di lapangan, itu kalau kita sujud, maka tempat sujud namanya masjid atau masjid. Low battery. Gitu. Please charge. Dan Nabi bersabda, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi, ju'ilat al-ardu kullaha masajid. Seluruh hamparan bumi dijadikan Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Islam sebagai tempat sujud. Jadi kita boleh sholat di mana aja. Ini prinsip pertama. Nah, berikutnya memang mengalami penyempitan, Bapak Ibu. Jadi kalau disebut masjid, dia tempat yang ada bangunan. Orang sholat di sana berkumpul secara berjamaah. Itu makna yang mengalami penyempitan. Power off. Jadi dia ada